Oke. Oke. Oke, jadi untuk webinar kali ini tentang the power of data in modern industries. Oke, sebelum itu aku perkenalkan dulu ya teman-teman. Oke, aku Ambar Arum Prameswari, mahasiswa semester 6 Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, saat ini aku juga ikut MSIB ya, MSIB Bisa AI batch 6 di aktivitasnya itu data science. Nah, di bawah itu ada link in aku, teman-teman boleh banget kalau pengen connect ya, bisa sambung silaturahmi. Oke, next. Nah, jadi di webinar kali ini ada dua bahasan ya teman-teman. Nah, yang pertama itu apa itu big data, dan yang kedua industri apa saja yang terpengaruh oleh big data. Oke, sebelum itu teman-teman pasti sudah itu ya, sudah familiar banget dengan kata big data. Kira-kira ada nggak sih yang masih belum familiar? Kira-kira dari teman-teman ini ada nggak yang uh, belum tahu nih apa itu big data? Atau udah semua? Oke, cukup familiar ya. Oke, ya Nur Hasan sama Ayu udah familiar. Oke, memang ini sering banget ya disebut-sebut big data gitu. Tapi sebenarnya apa sih big data itu? Nah, mungkin di sini kita bakal bahas sedikit ya. Jadi big data ini merujuk pada data yang ukurannya melampaui kemampuan alat perangkat lunak database biasa untuk menangkap, menyimpan, mengelola, dan menganalisis. Nah, big data ini adalah kumpulan data yang sangat besar ya teman-teman, yang dapat dianalisis secara komputasional untuk mengungkap pola, tren, asosiasi. Nah, terutama ini yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia. Nah, big data sendiri itu volumenya gede banget ya teman-teman. Jadi bisa melebihi 1000 GB atau 1 terabyte atau 100 zettabyte gitu ya. Jadi memang volumenya gede banget kalau big data ini. Nah, jadi teman-teman, istilah big data sebenarnya itu sudah lama muncul ya. Nah, John R. Massey ini merupakan seorang yang mempopulerkannya di tahun 1990-an. Nah, beliau ini merupakan seorang ketua saintis di Silicon Graphic ya, yang menyebutkan bahwa big data merupakan frasa paling simpel untuk menyampaikan batas-batas komputasi yang semakin maju, berkembang, beragam, dan bertambah banyak dengan cepat. Nah, itu dia. Jadi beliau ini yang mempopulerkan ya. Oke. Nah, faktanya teman-teman, data itu merupakan suatu persoalan ya, sekaligus peluang yang konon setiap 1,2 tahun itu bertambah 2 kali lipat. Nah, jadi jumlah atau kuantitasnya itu terus bertambah banyak. Nah, faktanya juga bahwa saat ini di dunia ini ada sekitar 8 miliar manusia. Nah, dari banyaknya itu ternyata menghasilkan data yang sangat banyak. Jadi semakin banyak orang, maka datanya juga semakin banyak ya. Semakin banyak data yang dihasilkan gitu. Nah, ini dari Internet Live Stat ya. Nah, bahwa setiap 1 detik itu akan ada sekitar 9.000 sekian tweets yang terkirim. Terus ada 1000 lebih ya, foto yang terupload di Instagram. Kemudian juga ada 1800 sekian Tumblr post ya, dan seterusnya. Nah, ini baru 1 detik teman-teman. Bayangin, ada berapa banyak data dalam 1 menit, 1 jam, 1 hari, atau bahkan 1 tahun. Nah, tentunya akan ada banyak sekali data yang dihasilkan ya. Nah, big data ternyata juga punya karakteristiknya tersendiri. Nah, ini ada itu ya, ada volume, ada velocity, veracity, juga ada variety. Nah, apa sih volume itu?
Apa sih velocity itu? Velocity itu apa ya? Nah, ini kita mau bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, jadi gini. Untuk volume dulu ya. Jadi volume ini merujuk pada besarnya dan jumlah data yang perlu dikelola dan dianalisis oleh perusahaan atau suatu pihak. Nah, ini termasuk jumlah data yang besar yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, dan juga dari transaksi. Nah, kemudian ada velocity. Nah, velocity inilah yang menggambarkan kecepatan di mana data diterima, disimpan, dan diproses oleh perusahaan. Nah, ini bisa mencakup laju postingan sosial media atau query pencarian yang dihasilkan dalam kerangka waktu seperti hari atau per jam gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada veracity. Oh, variety dulu ya. Ada variety. Jadi, variety ini menunjukkan keberagaman jenis data ya yang dihadapi dalam analisis big data. Nah, ini mencakup data tidak terstruktur, data semi terstruktur, dan data mentah. Nah, yang menyoroti kompleksitas dan kekayaan sumber data itu variety. Kemudian ada yang terakhir ini veracity. Nah, veracity ini menandakan keandalan atau akurasi dari data dan aset informasi. Jadi ini tuh memastikan kebenaran data adalah hal yang penting ya dalam proses pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Nah, itu adalah bagian veracity. Oke, jadi ternyata ada pandangan lain. Tadi kan cuma 4 ya, ada cuma 4 karakteristik. Nah, ternyata ada juga yang mengatakan big data itu karakteristiknya ada 5. Nah, jadi selain volume, velocity, variasi atau variety tadi ya, terus ada veracity, ada juga yang namanya value. Nah, apa itu value? Nah, value ini merupakan nilai yang ada pada data itu sendiri. Jadi itu nilainya, teman-teman. Jadi data itu punya nilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan wawasan dan digunakan untuk mengidentifikasi pola, sehingga data tersebut dapat diketahui keterhubungannya dengan data lain. Nah, value inilah yang membentuk insight gitu. Jadi adanya insight itu ya dapatnya dari value yang ada pada data itu sendiri. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa big data itu karakteristiknya ada 8. Kalau yang tadi 5, ini 8. Jadi ketambahan validity, volatility, dan visualisasi. Tuh. Oke, selanjutnya di sini ada Big Data Life Cycle. Nah, Big Data Life Cycle ini merupakan daur hidup dari Big Data itu sendiri ya, yang diawali dengan yang pertama itu ada manage, kemudian ada enrich, dan terakhir ada insight. Oke, jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, aku cuman mengulang aja ini. Jadi manage itu tantangan utama ya. Tantangan utama adalah bagaimana menyimpan data itu sendiri dan juga dapat mengelola dan mengambil data itu dengan cepat dan mudah. Jadi ini tuh kayak di manage gimana biar data itu bisa diambil, jadi stream datanya itu bisa lebih efektif, lebih efisien gitu loh. Bisa diambil, bisa dikelola itu dengan efisien dan cepat gitu. Jadi lebih mudah untuk digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada enrich. Jadi itu membahas tentang bagaimana data itu bisa dihubungkan satu dengan yang lain sehingga nantinya bisa didapatkan pola-pola yang menghasilkan insight atau knowledge dari data tersebut. Nah, yang terakhir ada insight. Nah, ini merupakan hasil dari enrich ya tadi ya. Jadi insight dari big data ini bisa digunakan oleh perusahaan atau pihak yang bersangkutan untuk mengambil keputusan
satu persoalan yang ada gitu ya. Oh, ini share screen-nya aku itu lagi ya. Ini kayaknya kepotong nih. Bentar. Ini udah tampak lagi ya teman-teman share screen-nya? Atau masih ada yang belum? Udah ya, oke. Udah. Soalnya tadi ada notif kepotong. Gitu. Oke, mungkin dilanjut ya. Tadi insight udah. Sekarang kita next ke slide berikutnya. Oke. Jadi, kenapa sih big data itu penting? Nah, ini jadi pertanyaan yang penting banget ya. Jadi, kenapa big data gitu? Oke. Jadi yang pertama adalah predictive and root cause analysis. Nah, jadi big data ini memungkinkan analisis prediktif dan analisis penyebab akar masalah. Nah, yang memungkinkan suatu perusahaan atau bisnis itu dapat mengantisipasi atau menganalisis penyebab kegagalan atau masalah pada sistem kerjanya. Nah, ini diharapkan biar bisa meminimalkan kemunculan kegagalan atau gangguan kegiatan atau usaha tersebut gitu. Nah, yang kedua, di sini ada product development and decision support ya. Jadi dengan memanfaatkan big data ini, bisnis dapat memperoleh wawasan real time dan menampilkan secara instan. Kemampuan ini memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan informasi terkini, meningkatkan responsivitas dan fleksibilitas dalam mengatasi tantangan atau peluang yang muncul. Nah, jadi ini itu ya, intinya itu untuk membantu mengambil keputusan gitu ya, big data itu. Karena kan kalau kita mengambil keputusan nggak boleh ngasal ya, jadi harus berdasarkan data yang ada. Nah, big data inilah yang mengambil peran itu. Oke, dan yang ketiga di sini ada time and cost reduction. Nah, big data ini berfungsi sebagai referensi. Jadi dia ini berfungsi sebagai referensi berharga untuk mengembangkan sebuah produk ya. Jadi informasi relevan yang tersimpan dalam big data itu dapat memandu proses pengambilan keputusan, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan bisnis strategis dan inovasi. Nah, karena dia kan bisa diolah dengan cepat ya, kalau misal punya alat yang bisa menghandle big data itu, jadi kita itu nggak perlu ngambil sampel lagi, kayak misal apa ya, kayak responden gitu. Nah, kita nggak usah nyoba namanya apa ya, penelitian ke tempat-tempat yang jauh ya, misal pelosok gitu. Nah, dengan melakukan survei yang itu ya manual. Nah, kita itu nggak perlu mengadakan itu kalau kita punya big data. Jadi big data yang udah ada gitu loh, yang besar. Nah, kalau ada itu, kita bisa menggunakannya buat mengambil dan membantu untuk mengambil keputusan gitu ya, memberikan insight yang cukup gitu. Karena kecuali kalau misalkan nggak ada itu kan kita perlu survei lagi gitu kan. Tapi kalau disimpan dengan baik data-data itu dengan jumlah yang besar, kita bisa menggunakannya lagi di kemudian hari gitu. Itu kenapa big data itu penting ya. Nah, oke, sekarang kita ke part yang kedua ya teman-teman.
kalau tadi kita sudah belajar terkait apa itu big data ya. Apa itu big data, terus karakteristiknya itu seperti apa, terus big data life cycle-nya itu kayak gimana. Habis itu kenapa big data itu penting. Nah, kita udah bahas itu semua, sekarang kita lanjut. Jadi industri apa saja sih yang terpengaruh oleh big data? Nah, sebenarnya hampir seluruh industri itu terpengaruh ya, kayak kesehatan, pendidikan, terus manufaktur dan lain sebagainya, itu semuanya perlu yang namanya data gitu ya. Tapi mungkin di pembahasan kali ini bakal itu ya, cuman dibahas 3 aja. Oke, apa itu 3-nya? Kita lihat. Oke, di sini ada healthcare. Nah, saat ini kan masing-masing layanan kesehatan di Indonesia belum terintegrasi satu sama lain ya, karena menggunakan software yang berbeda-beda untuk mencatat data pasien. Nah, big data ini diterapkan pada sektor kesehatan itu agar semua informasinya itu dapat terpusat menjadi satu. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, di situ ya ada dapat menganalisis untuk melakukan prediksi penyakit. Kemudian ada meningkatkan kinerja rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan efektivitas dan efisiensi manajemen. Kemudian ada juga mengidentifikasi penyebaran penyakit baru secara global. Terus ada penemuan metode pengobatan terbaru untuk penyakit. Dan yang terakhir ada mengetahui tingkat kesehatan penduduk. Nah, itu di bidang healthcare ya, teman-teman. Kemudian, kita lihat lagi. Nah, jadi pada saat pandemi COVID-19 kemarin ya, di beberapa tahun yang lalu, big data itu digunakan untuk yang pertama melacak interaksi pasien positif corona. Nah, selain itu juga big data yang dikombinasikan dengan sistem informasi geografis dapat digunakan untuk menampilkan sebaran pasien corona di suatu daerah, baik itu pasien yang positif, pasien yang dalam pengawasan atau PDP, atau orang dalam pengawasan atau ODP gitu. Itu healthcare ya, jadi ada banyak ya, cukup banyak, terutama untuk penanggulangan masalah kesehatan seperti penanggulangan penyakit yang menular gitu ya. Terus untuk penemuan obat-obatan terbaru dan juga untuk mengetahui tingkat kesehatan penduduk di Indonesia. Jadi memang di healthcare ini juga big data ini perannya sangat banyak dan sangat penting dan tidak bisa dipisahkan gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bidang industri yang lain. Di sini ada bank dan industri finansial ya. Di industri keuangan. Nah, selain digunakan di kesehatan, ternyata juga big data itu bisa diimplementasikan di bidang industri keuangan. Nah, yang pertama adalah pada manajemen risiko dan kepatuhan. Nah, bank atau lembaga keuangan ini menggunakan big data untuk memantau transaksi dan aktivitas pelanggan secara real time untuk mengetahui perilaku mencurigakan, mencegah penipuan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian yang kedua, ada analisis pelanggan. Nah, big data digunakan untuk menganalisis perilaku dan preferensi pelanggan. Nah, ini memungkinkan bank untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, kalau yang bagian analisis pelanggan ini sebenarnya hampir di setiap industri ya, itu melakukan kegiatan itu. Jadi big data itu fungsinya
salah satunya analisis pelanggan ini memang digunakan di berbagai industri itu ya. Oke, yang selanjutnya ada optimasi kinerja. Jadi, dengan big data, bank ini dapat menganalisis kinerja berbagai cabang dan produk. Nah, ini juga bisa buat mengidentifikasi ya area yang memerlukan perbaikan dan mengoptimalkan operasi mereka itu. Jadi dari sini big data ini bisa digunakan untuk memantau. Jadi buat memantau ya, kira-kira di bank di daerah mana misal yang kerjanya itu misal kurang sesuai dengan SOP yang sudah ada, atau misal ada banyak nih yang pelanggan-pelanggan yang pada mengeluhkan di websitenya, misal gitu. Nah itu bisa big data itu bisa digunakan untuk mengimprove ya, supaya gimana sih biar bank ini atau industri finansial ya, industri keuangan ini bisa memuaskan pelanggan dan meningkatkan daya jual mereka gitu ya. Oke. Ini dan ada industri yang terakhir ya teman-teman, yang di sini aku mau share. Di sini ada juga e-commerce. Nah, pasti udah nggak asing lagi ya dengan kata e-commerce. Ada toko hijau, toko oranye, di mana-mana. Pokoknya banyak banget kan sekarang itu lagi merebak. Nah, kalau di e-commerce itu, nah sebenarnya banyak sekali ya fungsinya. Cuman ini aku ambil 3 di antaranya. Nah, yang pertama itu ada personalisasi pengalaman pelanggan. Nah, ini mirip kayak tadi ya, analisis pelanggan. Tuh. Jadi big data ini memungkinkan e-commerce untuk mengumpulkan dan menganalisis data perilaku pelanggan. Ada preferensi produk dan juga riwayat pembelian. Nah, dengan memanfaatkan informasi ini, platform e-commerce itu dapat menyajikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi ya, sesuai dengan pengalaman masing-masing orang secara lebih akurat kepada pelanggan, sehingga meningkatkan keterlibatan retensi pelanggan dan konversi penjualan. Jadi penjualannya nanti semakin banyak gitu. Mungkin kalau kita misal pakai e-commerce Shopee misalnya, kalau kita pakai Shopee itu kan di pencarian, misal kita pernah nyari nih kayak baju kucing misal gitu ya, itu tuh nanti ke depannya, seterusnya itu bakal ada banyak rekomendasi terkait kucing gitu loh. Jadi memang algoritmanya dibikin gitu ya, supaya sesuai, jadi dipersonalisasikan dengan menggunakan big data itu sendiri. Jadi orang-orang kalau pengen nyari sesuatu itu bisa kayak yang namanya apa ya, kebiasaan. Nah, sesuai dengan kebiasaannya. Misal suka beli tentang barang-barang kucing ya, nanti di berandanya banyak banget terkait kucing gitu ya. Supaya apa? Supaya penjualan mereka juga bakal naik ya, dan lebih banyak. Oke. Yang kedua di sini ada analisis kepuasan pelanggan. Nah, jadi melalui big data, e-commerce ini dapat menganalisis umpan balik pelanggan dari berbagai sumber, seperti ulasan produk, interaksi sosial media, dan layanan pelanggan. Nah, dengan memahami sentimen pelanggan, e-commerce ini juga dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, meningkatkan kualitas layanan, dan mengoptimalkan strategi. Jadi bisa buat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka ya, supaya bisa kepuasan pelanggannya itu meningkat dan reputasi dari reputasi e-commerce atau tokonya itu meningkat gitu ya. Oke. Ini yang ketiga ada prediksi dan persediaan produk. Nah, ini kaitannya dengan supaya tidak rugi ya untuk penjualnya. Kalau misal persediaannya numpuk banyak tapi nggak kejual-jual gitu kan, rugi gitu ya. Apalagi kalau barangnya mudah rusak. Nah, jadi dengan menganalisis pola pembelian dan tren pasar menggunakan big data, e-commerce ini dapat memprediksi permintaan pelanggan untuk produk tertentu. Nah, berdasarkan prediksi ini, jadi perusahaan ini dapat mengelola persediaan dengan lebih efisien ya,
menghindari kekurangan stok atau kelebihan persediaan. Nah, ini juga memastikan ya ketersediaan produk yang tepat saat dibutuhkan. Jadi misal nih, kalau di bulan Januari, misal produk sepatu ini laris manis gitu ya, karena start sekolah, kan sekolah baru mulai, mungkin gitu banyak orang yang beli sepatu. Nah, maka pada Januari itu penjual ya harus memasak sepatu dengan lebih banyak gitu ya daripada produk lain, misal produk mesin cuci atau apa gitu ya. Kan soalnya di Januari itu yang laku berat kan sepatu gitu. Jadi jangan sampai memasok barangnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, tidak sesuai dengan permintaan pasar gitu ya, malah nanti rugi sendiri penjualnya. Begitu. Nah, selain dari ini ya, implementasi big data pada industri-industri ini, kita juga harus tahu ya, kalau misal ternyata ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya juga. Nah, yang pertama di sini ada volume data yang besar. Namanya big data ya, jadi datanya besar. Jadi pengelolaan volume data yang besar ini membutuhkan infrastruktur yang kuat dan biaya yang tinggi untuk penyimpanan dan pemrosesan datanya. Nah, ini juga menjadi tantangan yang perlu untuk dihadapi ya oleh semua pihak perusahaan dan industri yang ada di dunia. Nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia. Oke, yang kedua juga ada kualitas data. Nah, big data datanya gede, tapi kualitasnya bagus nggak gitu kan? Nah, kualitas data yang buruk ini dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat. Kemudian, ketika data itu tidak terstruktur ya, jadi campur aduk misal, atau tidak lengkap, juga ini bakal mempersulit untuk analisisnya. Oke, ini lepas lagi ya. Tunggu aku ulang share screen-nya. Oke, kalau di aku ini share screen-nya udah muncul ya. Oke, mungkin lanjut lagi. Nah, setelah kualitas data, ada juga tentang privasi dan keamanan. Jadi big data ini seringkali mengandung informasi yang sensitif ya, yang diperlukan. Jadi memerlukan keamanan yang tinggi gitu. Nah, perlindungan data dan kepatuhan terhadap regulasi privasi ini menjadi tantangan yang utama. Karena dia jumlahnya besar, banyak banget informasi yang terkandung di dalamnya, dan informasi-informasi itu kadang juga sifatnya privasi ya, penting, confidential, maka juga perlu penanganan yang lebih lagi untuk menjamin perlindungan data itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ada integrasi data. Nah, jadi menggabungkan dan mengintegrasikan ya data dari berbagai sumber merupakan tantangan yang besar ya, tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap perusahaan ini mah. Jadi konsistensi dan keterpaduan data ini kadang sulit dicapai, apalagi kalau datanya benar-benar mencar-mencar ya, ada di database-nya itu berbeda-beda. Nah, itu kalau misal kasusnya seperti itu, maka integrasinya itu perlu banget dikuatin lagi. Kenapa? Karena nanti ada konsistensi datanya itu jelek gitu loh, nggak baik. Misal di database ini stoknya misal stok sepatunya ada 50, yang di satunya ternyata belum diubah dan stoknya itu masih 15, kan tidak konsisten gitu ya. Itu adalah PR yang penting ya, PR yang harus dikerjakan supaya nantinya tidak ada yang namanya inkonsistensi untuk data-data ini gitu. Nah, itu untuk integrasi data pada big data. Nah,
Kemudian di sini juga ada keterbatasan teknologi. Nah, karena big data itu kan besar ya, otomatis teknologi yang dibutuhkan juga dia harus lebih advance ya. Jadi teknologi yang tersedia mungkin tidak cukup canggih untuk mengolah dan menganalisis big data dengan cepat dan efisien. Kayaknya ini juga menjadi challenge tersendiri ya untuk dunia dalam menghadapi big data ini. Kemudian di sini ada masa depan big data dalam industri. Nah, of thing juga dan analisis real time. Nah, ini diharapkan big data ini akan dapat memainkan peran yang lebih penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis, juga personalisasi pengalaman pelanggan, dan pengembangan produk yang inovatif. Sambil memperkuat keamanan data dan fleksibilitas infrastrukturnya. Nah, itu untuk masa depan big data. Jadi memang saat ini kan memang AI dan AI itu lagi marak banget ya. Nah, ternyata dalam pengelolaan big data itu juga sudah banyak yang menerapkan AI di dalamnya. Nah, itu semakin memudahkan ya manusia dalam mengolah big data itu sendiri. Oke, ternyata sudah selesai slide-nya. Nah, dari sini kira-kira ada pertanyaan nggak, teman-teman? Atau mungkin teman-teman ingin share sesuatu terkait big data dari pengalaman teman-teman juga boleh ya. Oke, aku tunggu 1 menit ya teman-teman. Sampai 13.36. Nanti kalau misal ada yang pertanyaan, silakan tinggal langsung open mic ya. Oke, aku tunggu sampai 13.36. Oke, ini udah 13.36 ya teman-teman. Mungkin karena tidak ada yang ditanyakan, aku tutup ya. Jadi terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di webinar kali ini. Terima kasih banyak dan aku cukupkan ya. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga ilmu yang kita pelajari bersama di webinar ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Aku stop recordingnya.